Halo hai sobat menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap membahas hari ini? Yuk kita mulai. Nah, kemarin kita kan sudah membahas tentang judul dari chapter 2 ini, or the second chapter. Now we are coming to the instructional objectives. So what does it mean instructional? Instructional means artinya panduan ya. Objectives artinya apa? Objektif itu adalah tujuan. So basically in this page you have to know about the focus atau tujuan utamanya ya. Jadi basically di eh, chapter ini di halaman ini kita diminta untuk mengetahui tujuan dari pembelajaran kita secara keseluruhan. Jadi di chapter 2 nanti ada tujuannya ya. At least paling enggak atau minimal you have to know about these objectives gitu ya sebelum memulai pembelajaran hari ini. Nah, kita bahas satu-satu ya, the adjective atau tujuan dari pembelajaran di bab 2 atau chapter or the second chapter. Okay, after learning the materials in this chapter, you are expected to be able to. Jadi setelah learning atau belajar, jadi after itu artinya setelah ya. Jadi perhatikan ini. Ini beberapa sudah saya catat ya. Mungkin kalian juga sudah tahu beberapa artinya. Tapi yang menurut saya yang paling penting ini yang saya catatkan ya. After artinya setelah. Learning belajar. The materials artinya pembelajaran ya. In this chapter, pada chapter ini atau pada bab ini, you are expected. What does it mean you are expected? Artinya di sini kamu diharapkan atau kalian diharapkan. Kapan-kapan kita akan mempelajari tentang pasif ya. Mungkin di pembahasan selanjutnya. To be able to. Artinya apa to be able to? Agak asing ya. To be able to ini sama dengan can. Nah, mungkin hari ini kita akan bahas tentang can itu sedikit ya. Yang pertama, identify the context atau mengidentifikasi tentang konteks. Jadi konteks itu apa? Ini berkaitan dengan main ideas atau pokok pikiran ya. The detail information. Jadi informasi tentang apa gitu ya, detailnya ya. From an oral or verbal recount text. Jadi recount text ini apa lagi ya? Mungkin kita bahas di video selanjutnya ya. Presented in multimodal form about sport events. Ya, jadi yang bertemakan tentang sport events. Yang kedua, communicate simple ideas. Mengkomunikasikan ide yang simple and opinions, jadi opini atau pendapat in various discussion dalam berbagai jenis discussion atau diskusi, collaborative activities and presentation orally to tell about the sport event. Jadi berkolaborasi dengan aktivitas yang berkaitan dengan presentasi kayaknya ya. Dengan menggunakan oral atau tanpa tulisan ya atau langsung. Mungkin kalian diminta jadi presenter ya, tapi saya juga belum yakin, kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya ya. Yang ketiga, nah ini berkaitan dengan writing. Write a recount text. Ya, recount text lagi nih. Apa ya recount text ya? Kayaknya penting banget sehingga diulang 2 kali ya. Jadi di bab 2 ini atau the second chapter kita diharapkan untuk mempelajari recount text ya kan. About the sport event with an appropriate structure. Oh, jadi kita diminta untuk menuliskan recount text. Kalau sebelumnya kan dengan oral atau dengan pembicaraan ya atau dengan speaking. Nah, di ketiga ini kita justru disuruh untuk menulis kalimat paragraf recount seperti itu ya. The organization atau urutannya ya, and linguistic features and present it dan mempresentasikannya juga gitu. Jadi ini tujuan utamanya ya, kita ulang lagi. Jadi mengidentifikasi main idea dan teman-temannya dari apa ini? Berkaitan dengan sport event. Di sini kayaknya berkaitan dengan recount text ya. Yang kedua, mengkomunikasikan dengan oral atau dengan pembicaraan langsung ya. Yang ketiga, menulis recount text itu gitu ya. Nah, tadi mungkin kita akan bahas itu nanti di pertemuan selanjutnya atau di video selanjutnya ya. Sekarang yang kita bahas hari ini adalah tentang be able to, yang agak asing untuk kita ya. Be able to itu maknanya sama dengan can atau mampu atau bisa ya. Jadi can. Perhatikan ini ya, saya sudah siapkan di samping di samping buku kita ya. Able itu artinya mampu. Nah,
can sama dengan be able to. Coba kita perhatikan kalimat di bawahnya. I can swim. Semua udah tahu artinya I can swim? I can swim means artinya saya bisa berenang, ya kan? Saya bisa berenang. Ini memiliki makna yang sama atau bisa kita gantikan itu dengan be able to. Jadinya I am able to swim, ya kan? I am able to swim. Ini sama loh artinya ya, bukan beda ya. Jadi kalau kita ganti, misalnya ada orang ngomong, I am able to study. Sama dengan apa dong? Sama dengan I can study gitu. I am able to visit my mother. Berarti artinya sama dengan I can visit my mother gitu. I am able to write a song, ya kan? Saya bisa membuat atau menulis sebuah lagu. Sama dong dengan artinya I can write a song. Seperti itu ya guys ya. Nah, kalau negatifnya ya cannot ya. I can jadi cannot. I can swim, negatifnya apa dong? I cannot swim. Saya bisa berenang, berarti negatifnya saya tidak bisa berenang. Itu juga bisa dinegatifkan ya, atau memiliki makna yang sama dengan I am not able to gitu. Nah, saya contohkan ini. I cannot play football di bawahnya ya. Artinya apa? Saya tidak bisa bermain sepak bola. Sama dong dengan artinya I am not able to play football, ya kan? Seperti itu. Coba kalau I cannot read a book, ya kan? I cannot read a book today. Saya tidak bisa membaca buku hari ini. Kita ganti dengan yang sama, dengan makna yang sama. Jadinya apa? I am not able to read a book today. Sama itu ya dua-duanya ya. Jadi I can not read a book today means has similar meaning dengan I am not able to read a book today. Seperti itu. Nah, ini ada coba contoh soal ya di bawah ya. Kalian isi sendiri deh ya. I can't atau I can't help you. Similar meaning dengan apa? I bla 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 help you. Coba diisi ya. I bla 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 help you. Coba isi di kolom komentar ya di bawah ya. Apa ya kira-kira isinya ya? Ya udah itu dulu untuk hari ini. Kita nanti bahas lebih detail tentang instructional objective ini di video selanjutnya. Oke, that's all for today. Thanks for your attention. The last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.